Dalam kaitan ini Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, Bapak Profesor Baharudin Yusuf Habibie, UI dengan demikian merupakan salah satu didirikan pada tahun 1852 pasca restorasi Meiji. Nah, jadi keberadaan keluarga saya sudah ada di tengah-tengah Universitas Indonesia dan di mana tidak terlupa. Tadi sudah dijelaskan oleh rektor. Itu saya hitung 145 tahun lalu dengan yang buyut saya 118 Anda mengenai ilmu pasti. Kita tahu Pythagoras dan sebagainya. Satu mengenai fisika yang namanya misalnya Archimedes. Jadi hanya 3, engineering, tukang gitu, kedokteran, nasib. Belum ada, belum siap. Ekonomi itu, forget. Tidak ada. Hanya 3 itu disiplin yang namanya ilmu pengetahuan. Waktu disusun semuanya tulisannya buku-bukunya itu, ada beberapa dia pokoknya rajin menyusun karya-karya dari pemikir dalam 3 disiplin tersebut. Tapi ada karya-karya yang dicatat merupakan suatu fakta, tapi tidak ada penjelasan fisika, tidak ada penjelasan ilmu pasti. Dia bilang ini taruh di mana? Dia bilang itu taruh di belakang buku-buku fisika itu. Belakang rupanya dalam bahasa Greek yang tua namanya meta. Karena itu dia bilang belakang metafisik, di belakang fisik. Lahirlah namanya metafisik. Just as simple as that. Waktu di bahasa situ dia lihat tiba-tiba muncul TV berlayar. Nggak bisa jelas. Karena belum ada penjelasan. Saya tidak tahu. Wah ini setan ke atau apa? Itu tergolong metafisik. Walaupun secara fisik ada penjelasan. Jadi kejadian-kejadian yang belum ada penjelasan digolongkan pada metafisik. Termasuk misalnya salah satu ontologi. Jadi saya tidak bermaksud memberi kuliah itu bukan bidang saya. Oke? Karena itu saya katakan. Namun dapat juga, dan teknologi tidak hanya dapat menjawab permasalahan yang dialami manusia pada waktu dan tempat tertentu, namun dapat juga menjawab pertanyaan yang metafisik manusia itu sendiri. Eksperimen yang tadi saya buat dengan yang buyut saya sekarang terjawab ke TV. Teknologi menjawabnya. Tapi waktu dia bukan guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tidak kita mengenai manusia itu sebenarnya kalau kita lihat sebetulnya, kan? Homo erectus, Homo sapiens, kecanduan yang kuat dan yang lemah lembut kita ini. Yang kuat mati dimakan. Kalau dia perang, yang serba yang lemah, kenapa? Dia pakai akal. Sebagai maafkan sendiri para filsafat, saya minta maaf kalau saya buat dimaafkan demikian. Dulu orang-orang selalu menganggap filsafat bangsa teknik kayak saya ini itu tukang ya. It's okay, dokter lah tukang. Ekonomi forget. Jadi dia hanya memikirkan dalam hal itu berfilsafat dengan pertanyaan, saya ini kenapa di sini? Kenapa dia mati? Dia akan kemana? Semua masalah-masalah yang masih diperlukan bidang fisik, yang mau berusaha untuk mendapat penjelasan. Yang lain itu tidak. Saya bilang itu. Oleh karena itu, dia itu tidak menaruh mahasiswa di akhir persaingan. Orang Inggris coba lihat kita kalah sama Jerman. Habis sih kita terlalu banyak kita. Terlalu banyak kita. Jadi konklusinya
kebangkitan. Kita kerja seperti Jerman. Jerman, dia bilang, ngapain? Kita udah nomor 1, udah poin hasilnya. Udah sekali-sekali kita jual pakai titan tuh. Gitu. Dilaksanakan. Hasilnya, produktivitas dari Inggris turun, produktivitas dari Jerman turun. Karena perilaku dari Inggris memang kita termasuk di mana dia minum teh, di mana dia akan brainstorm, di mana dia berbicara, relax sedikit, saya tidak konsentrasi. Jerman tidak berperilaku demikian. Ya wah, di mana dia akhirnya dua-dua turun. Karena itu harus compatible dengan your culture, agama dan sebagainya menentukan kecocokan. Karena itu saya selalu berbicara dan menggarisbawahi ada proses pendidikan dan proses pembudayaan. Oke? Mungkin saya harus lebih lama dari kuliahnya. Dia asal dia betul ya, maaf. Sekali-sekali berkuliah dulu di sini. Saya bilang, kasihan mahasiswa. Saya nggak bisa secara regular. Cukup 1 kali sebulan Pak. Ya kalau saya terus-menerus di sini. Jadi, tapi once in a while, kadang-kadang semoga karena saya bisa memberikan transfer know-how, knowledge, dan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Lihat saja, nanti saya jelaskan. Di pasar, karya hasil pemikiran yang diimbangi oleh keinginan dan kebutuhan manusia tersebut menjadi pendorong utama berkembangnya teknologi dan produktivitas. Temuan produk baru, proses nilai tambah akan terus berkembang, dan demikian pula kualitas sumber daya manusia. Teknologi, produktivitas, nilai tambah, keunggulan dan daya saing harus bersinergi untuk menjawab tuntutan pasar, sehingga dapat menghasilkan produk apapun yang berkualitas tinggi dengan harga yang tepat. Teknologi, seperti saya katakan, adalah rangkuman beberapa disiplin ilmu terapan. Sedangkan ilmu terapan adalah berunsur pada ilmu dasar terkait. Ilmu dasar dan ilmu terapan akan terus berkembang sesuai kebutuhan manusia sepanjang masa. Tahap demi tahap, teknologi tepat guna dan energi telah merubah sumber daya manusia menjadi produk baru, merubah sumber daya alam menjadi produk baru. Sumber daya manusia berubah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan energi menjadi menciptakan produk baru. Sumber daya manusia yang mengembangkan teknologi dan mengenal dan memiliki teknologi. Ilmu pengetahuan dasar dan demikian pula ilmu pengetahuan terapan diilhami oleh mekanisme alam melalui suatu evolusi telah berkembang. Sekarang saya jelaskan. Mekanisme alam. Saya sebutkan mekanisme alam. Karena kejadian itu Anda melihat sekitar Anda kehidupan. Dan kejadian itu apa bisa dipegang? Tangible atau non-tangible. Apa saja itu memiliki suatu mekanisme yang kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti, maka kebijaksanaan kita mengenai kejadian itu menjadi apa? Acak-acak. Menjadi random. Agar supaya Anda tidak mengambil kebijaksanaan yang bersifat random, tapi pro, well, dan berkualitas, maka Anda harus cari mekanisme dan mengerti. Bagaimana caranya itu? Cara lain sendiri. Ada extreme value evaluation dan sebagainya. Soal. Jadi, mekanisme alam dapat dibagi menjadi 2 sistem, yakni mekanisme alam yang memanfaatkan material anorganik
material anorganik. Apakah baja? Itu aneh sekali. Walaupun baja dalam bentuk loris, itu masih tetap anorganik. Nah, yang saya namakan mekanisme material anorganik, saya singkat MAA. Dan mekanisme alam yang memanfaatkan material organik. Material organik yang kompleks adalah protein. Tapi bukan hanya protein. Ayo, saya dulu. Yang saya namakan mekanisme alam organik atau MAO. Contoh karya mekanisme alam anorganik antara lain produk otomatis, komputer, robot, teknologi transportasi, pesawat terbang, kapal, mobil, teknologi informasi, teknologi media, dan sebagainya. Sedangkan contoh karya material alam organik antara lain produk biotek, obat, makanan, teknologi untuk memperbaiki dan menyempurnakan organ manusia, teknologi untuk dapat memperpanjang kelangsungan hidup manusia dan sebagainya. Itu saya namakan yang menggunakan material organik. Sekarang saya berikan supaya lebih saya sebut aja introduction. Ada saya berbicara di sini bukan mau menggurui, saya mau ilhami. Itu tugas dari Pak Habib. Mau mengilhami. Saya harapkan Anda keluar, nilai tambah pribadi Anda meningkat dalam bentuk banyak pertanyaan. Banyak arahan yang diberikan. Dan berdasarkan itu Anda renungkan, memikirkan bagaimana keluar dari permasalahan. Itu maksudnya, itu tugas dari orang yang berusia 74 tahun. Wajar kan? Dan itu tugas dan kewajiban saya. Harus memberikan estafet kepada anak dan cucu. Beberapa ilustrasi. Sekarang ilustrasi material alam anorganik pesawat udara yang diilhami oleh material alam organik burung kolibri. Terdapat, saya cerita sedikit mengenai kolibri. Kolibri ada burung yang bisa terbang kaki sedekat. Dia berat dari udara, tapi dia apalagi dia sedot makanannya, tapi dia sedekat, dia bisa putar, bisa mundur maju, pinggir kasar, bisa. Mengapa? Terdapat lebih dari 300 burung kolibri yang memiliki sayap dan tubuh seperti burung. Kolibri terkecil hanya 6 cm panjangnya, ukurannya, atau kecil, yang besar. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gerakan sayap kolibri ke bawah, getaran tiap 80 getaran tiap detik. Dan sayapnya itu bergetar bukan begini saja, tapi saya berikan, saya tahu kenapa. Ini begini. Tetapi 80% getarannya itu hasil penelitian memperlihatkan bahwa getaran sayap kolibri ke bawah, ya getaran ini 80 getaran tiap detik memberi ke bawah dan memberi sekitar 75% gaya angkat. 75%. Sedangkan gerakan getaran sayap ke atas dia gini juga, tapi gini, yang satu gini. Oke. Ke atas hanya menghasilkan 25% gaya angkat, dan gaya-gaya yang lain yang dibutuhkan
dapat terbang di udara, bergerak maju, bergerak mundur, atau diam di tempat sesuai kehendak. Saya perlihatkan mekanisme alam anorganik kolibri ini telah mengilhami para ilmuwan dan merekayasa pesawat terbang vertical short take off and landing for STOL Harrier yang saya golongkan sebagai pesawat terbang yang bisa tegak lurus, bisa setempat seenaknya, ya dia ada seret, lihat sini, dan kecepatan wah, sampai di tempat zero tempur dia seenaknya, seperti kolibri yang mengilhami kolibri. Tadi sudah diperlihatkan gambar kolibri nggak? Sudah. Sudah diperlihatkan Harrier. Sudah. Sekarang saya perlihatkan penyebab. Penyebabnya, saya akan berusaha sekurang mungkin, sebanyak mungkin saya tidak mau perlihatkan formula. Karena nanti kan tidak semua. Kalau saya memberi kuliah dalam bidang teknik, come on, lebih enak bicaranya dengan memanfaatkan vokasi. Tapi di sini yang susah kan audiensnya berbeda. Dan Anda di sini tidak bermaksud untuk menjadi ahli konstruksi pesawat terbang. Tapi untuk mengetahui hubungannya filsafat dan teknologi gimana? Sebenarnya, kok bisa ya beratnya lebih tinggi dari udara? Kok bisa terbang begitu cepat? Kok bisa terkendali the landing, the take off, the putar, navigation, kemana saja? Tapi gedenya bukan Pak. Sebenarnya harus dapat. Kenapa? Karena dia bisa mengatur liftnya. Liftnya itu, kita lihat yang di bawah ini, ya, itu kalau Anda lihat ada sirkulasi gitu. Itu namanya vortex. Sirkulasi. Itu direkayasa sedemikian rupa, burung juga begitu. Sayapnya sedemikian rupa sehingga udara terus berputar sekitar. Oke? Tetapi kalau dia bergerak ke depan, maka vortex, misalnya di bagian atas dari sayap itu bertentangan dengan arah gerakan dari pesawat tersebut, akibatnya di atas kecepatannya menurun, sedangkan kecepatan di bawah itu sama arahnya kecepatan meningkat. Akibat dari itu energi kinetik, energi gerak di bawah meningkat, sedangkan di atas energi gerak menurun. Karena energi tidak bisa hilang saja, hanya merubah bentuknya, maka di sini energi potensial di atas pressure-nya turun, di bawah pressure-nya naik. Oke? Ini burung membuat. Ya buat ini. Cuma bedanya, tadi ada yang tanya sama saya, Pak, Bapak tanya kok, bagaimana kok itu pesawat terbangnya kok punya kayak gini, kayak winglet namanya, itu udah apa? Nah, karena vortex yang saya create itu dilepaskan vortex yang ke belakang, dan karena harus seimbangkan, tidak ada energi yang kalau ini putarannya begini, maka dibentuknya putarannya kebalik. Ya harus begitu, karena seimbang kan? Dan sedangkan kalau putranya itu begini terus, tapi di ujung sayap udah tidak ada lagi yang memisahkan, maka di situ putaran vortex itu harus dilepaskan. Melepaskannya itu kalau intensif, maka energinya banyak yang loss, yang hilang. Akibat dari itu daya tahan dari pesawat terbang itu meningkat. Untuk menekan daya tahan itu, karena daya tahan berarti uang, bahan bakar minyak atau jarak terbang, maka saya buat link brand tersebut dengan menyadari bahwa vortex itu semua dilepaskan pada ujung, tapi lain halnya pada serangga, lain halnya pada burung. Itu ada beberapa yang membuat vortex juga, tapi vortexnya
tidak lari keluar, tapi lari ke dalam terus. Karena burung itu harus merubah gaya-gaya udara yang ada padanya, yang dia create, menjadi motor yang menggerakkan burung tersebut dan yang melakukan burung tersebut. Lihat, very kompleks. Saudara, mekanisme alam anorganik kolibri ini telah mengilhami para ilmuwan dan mereka pesawat terbang Harrier yang mekanisme alam anorganik. Perusahaan British Aerospace yang telah berhasil melaksanakan terbang perdananya pada tanggal 31 Agustus 1966. Pesawat Harrier tersebut adalah pesawat tempur lengkap dengan senjata yang terbang dengan kecepatan 965 km per jam dengan membawa peluru kendali dan persenjataan lain seberat 4.175 kg. Pesawat ini dapat terbang maju mundur dan berputar setempat 360 derajat dan selanjutnya terbang mendekati kecepatan suara. Berat pesawat lengkap dengan senjata untuk dapat tinggal landas tegak lurus adalah 9.342 kilo, sedangkan untuk tinggal landas pendek short ticket and landing, beratnya pesawat dapat ditingkatkan menjadi 14.060. Jadi kalau dia punya landasan tingkat, dia pakai stone, dia lebih banyak bawa senjata, peluru, jadi dia bisa bertempur lebih enak. Selesai. Lihat, jangan ilhami kolibri. Hebat, namun hebatnya kolibri. Kalau pesawatnya ya oleh deh. Ilustrasi MRO. Saya percaya MAI itu mekanisme alam anorganik. Disiplin ilmu pengetahuan Android Science khusus melaksanakan penelitian dan merekayasa robot yang berperilaku seperti manusia. Humanoid robot yang dikembangkan berdasarkan prinsip mekanisme alam anorganik. Robot ini khususnya direkayasa untuk mengambil alih pekerjaan rutin manusia seperti memberi informasi di museum, di stasiun kereta api, di lapangan terbang, perawat di rumah sakit, menjadi pembantu makan dan sebagainya. Salah satu tokoh dalam bidang Android Science adalah Dr. Hiroshi Ishiguro. Itu 5 tahun yang lalu. Tapi sekarang tidak lagi. Saya ambil ini karena ada literatur yang saya miliki, saya bisa perlihatkan fotonya. Foto dari beliau ini adalah memperlihatkan bahwa ada 2 foto. Yang satu robotnya tambahnya kayak dia, yang satu ya, tapi ini dia udah dikalahkan dengan saya. Oh, science. Ya. Nah, Dr. Hiroshi Ishiguro, Direktur Intelligent Robotic Laboratory dari University of Osaka, yang juga menjadi pimpinan proyek Communication Robot pada International Advanced Telecommunication Research Institute dekat Kyoto. Dr. Ishiguro telah berhasil mengklon dirinya dalam bentuk robot yang memiliki banyak sensor sehingga perilaku robot tersebut hampir sama seperti dirinya, namun tidak memiliki perasaan atau emosi. Itu sifat dari robot. Robot ini direkayasa untuk dapat memberi kuliah jika Dr. Hiroshi berhalangan. Sekarang saya kasih beberapa ilustrasi. Saya lihat bahwa saya ada maksudnya. Ilustrasi mekanisme alam anorganik terhadap yang diilhami oleh mekanisme alam organik burung kalong. Kalong memiliki kebiasaan untuk mencari makanannya pada malam hari. Walaupun penglihatannya tidak baik, baru pada tahun 1938 ahli ilmu biologi dari Amerika Serikat, Donald Griffith, yang meninggal tahun 2003, lahir tahun 1915, menemukan bahwa orientasi dan navigasi kalong
dilaksanakan dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 20 kHz dan 10 GHz sehingga tidak terdengar manusia. Temuan ini merangsang berkembangnya teknologi radar yang kemungkinan dimanfaatkan dan kemudian dimanfaatkan dalam pengetahuan lalu lintas darat, udara, laut, dan sistem pertahanan. Gerakan arus elektron, coba kita harus pikirkan bagaimana sih kalau saya berbicara, itu kan ada gelombang masuk ke telinga. Jadi saya bisa memberikan informasi melalui media yang ini dan memanfaatkan gelombang itu. Tetapi banyak sekali cara-caranya, bukan saja dengan gelombang-gelombang ini. Tapi saya tahu bahwa yang bisa berubah adalah arus elektron, arus ion, neuron, media cair, media gas, gelombang magnetik, gelombang udara, gelombang panas, laser, dan sebagainya. Banyak sekali yang telah ditemukan yang bisa patut dimanfaatkan sebagai media untuk meneruskan impuls atau signals yang dibutuhkan oleh sinyal. Setelah itu diterjemahkan dalam dengan teknologi untuk memberikan gambaran yang apa adanya. Misalnya dengan satelit, Anda bergerak, Anda sudah pergi, sudah tidak ada. 1 jam kemudian satelit bisa mengambil foto dengan infrared dari panas yang Anda tinggalkan, mendapatkan gambaran mengenai Anda, gerakannya kemana dan sebagainya. Coba kekuatan dari teknologi. Bukan setan. Mungkin kalau diceritakan zaman bahula itu dikiranya itu metafisik. Sekarang itu ya ada yang persoalan. Hadirin yang berhormat, berikut ini akan diilustrasikan beberapa contoh aplikasi mekanisme alam organik pada beberapa jenis teknologi. Sinergi antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia dapat menghasilkan teknologi dan produk baru mekanisme alam organik yang perkembangannya dibatasi oleh prinsip atau kaidah genetika suatu makhluk yang dikenal dengan genom. Ini pasang bom. Hal semacam ini tidak ditemukan pada produk mekanisme alam anorganik. Robot tidak mempunyai masalah genom. Genom itu keturunan. Harrier tidak punya masalah genom seperti yang punya masalah genom adalah kolibri. Harrier tidak. Saya bisa rekayasa buat yang lain dengan teknologi saya kembali. Tidak ada ambil. Almost. Sejak tahun 1990 telah dilakukan penelitian mengenai keturunan manusia atau Human Genome Project (HGP) oleh lebih dari 1.000 peneliti di 40 negara, termasuk peneliti dari lembaga Eijkman di Jakarta. Sangat sayangkan berarti ya, belum ngerti dia meneliti. Walaupun kemudian pada tahun 2003 penelitian mengenai keturunan manusia tersebut telah diakhiri di Indonesia. Saya sangat sarankan untuk dapat segera melanjutkan kembali dengan menyusun rencana penelitian lanjutan dari Human Genome Project, khususnya di bumi Indonesia, yang ada kaitannya dengan penyakit-penyakit. Kenapa kita laksanakan itu? Kita mau tahu banyak penyakit genetik yang kita tidak mengerti mengapa. Kan saya sampaikan tadi, kalau ada mekanisme, ada kejadian, Anda terka-terka, itu random akhir. Tapi serentak Anda tahu mekanismenya, itu masih random, tapi diperkecil, diperbesar probability akan tepat decisionnya, atau diperkecil sampelnya. Nah, itu maksudnya dengan genom, bukan khusus mau tahu si A, si B itu keturunan dari mana. I'm not interested. Tapi interested kenapa penyakit-penyakit tertentu hanya terjadi pada keturunan ini.
Apa penyebabnya? Kita pelajari. Itu semua tidak lain berkaitan dengan meningkatkan quality of life dari umat manusia pada umumnya, khususnya masyarakatnya. Jadi kalau kita menganggap sepele genom yang sudah kita mulai, saya dengar dapat laporan waktu zaman saya, maafkan ya, we are number one. Tanya sama Ekman. Itu yang lain semua ngiblat kemari di regional ini. Begitu, Prof. Samar. Sekarang, we have no number. Mengiblat ke negara yang Singapura juga. Semua lagi ke sini. Kenapa kita tidak anggap khusus? Itu bukan absurd. Ngapain kita berjuang? Ngapain kita membuat perencanaan? Ngapain kita melahirkan anak cucu dan membesarkan jikalau dia tidak ada harapan untuk hidup dengan kualitas tinggi? Yang benar aja. Saudara, begitu. Penting kok. Tapi lebih penting is the power of the brain. Saya pernah diskusi dengan, maafkan almarhum Pak Harto. Diskusi mengenai diskusi. Terus saya bilang, pernah sampai begitu eksistensi Pak sangat berkuasa, sangat menentukan. Tapi pesawat terbang itu tidak terbang karena kebersamaan. Kenapa terbang karena kita mengerti mekanisme dari alam itu dan mampu merekayasanya. Itu yang harus diselesaikan. Kami bersyukur dalam debat kita laksanakan apa saja mereka. Tapi orang interpretasinya wah dia dolanan. No, nanti saya lihat. Pada saat ini, sekitar 1.500 penyakit genetik di dunia sudah diidentifikasikan. Namun, khusus penyakit genetik di Indonesia perlu diteliti lebih lanjut. Dari genom itu sudah diidentifikasi 1.500 penyakit genetik. Tapi yang khusus di Indonesia belum. Itu homework. Saya sekarang mau menceritakan sedikit mengenai DNA. Masih ada dokter, ada Pak Sangkot, maka Pak Sangkot, saya akan berusaha dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk menjelaskan dari kacamata Habibie apa itu. DNA adalah biomolekul yang mengandung informasi keturunan semua makhluk dan terdiri dari 4 alkali nitrogen atau nukleik, yakni adenin A, timin E, guanin G, dan sitosin C bersama gula dan fosfat. Nukleosid A dan T selalu berpasangan, dan C dan D selalu berpasangan, dan kedua pasangan nukleotid tersebut dapat menghasilkan permutasi yang tak terhingga banyaknya, seperti halnya dengan 2 angka nol atau tidak, yang dijelaskan oleh George Boole dalam bukunya The Mathematical Analysis of Logic pada tahun 1840. Boole telah mengembangkan dasar logika perhitungan yang mengandalkan hanya pada 2 variabel, 0 atau 1, atau diterjemah dalam laptop Anda ada arus listrik atau tidak, atau ada arus magnet atau tidak, ada medan magnet atau tidak. Nah, itu
Hanya yes or no, dua angka saja. Dan itu berdasarkan itu kita bisa mengadakan perhitungan yang kompleks. Jadi tidak masuk dalam suatu ruangan, suatu area yang berdasarkan logika dari Blue. Blue itu lucu. Blue itu orang sekolah. Orang Inggris. Ibunya itu pembantu rumah tangga dari orang kaya. Atau lady. Ayahnya guru. Tapi hobi ayahnya ya riset. Dan Bull itu perkembangannya sangat menarik. Apa yang dia tulis sedikit, tapi orang menulis mengenai dirinya, pemikiran-pemikiran itu merupakan terobosan. Dan kalau kita lihat, apakah Anda pakai laptop, apa pakai telepon, itu semua sistem digital atau binary. Siapa yang membesarkan itu? Bull, waktu dia buat logikanya mengenai yes or no, hanya dua dia. Dia bicara, bisa kamu menghitung perkalian apa saja? Dia bisa, dia buat algoritma. Terus dilupa sampai lahir orang-orang di Jerman yang dikepung dan dalam rejim nasional sosialis sepakat dibangkitkan. Dia mau membuat merekayasa suatu peluru kendali yang bisa diluncurkan dari Jerman masuk London. Diluncurkan dari Jerman sampai ke New York. Teorinya, wah dia analisa, tetapi ngitungnya susah sekali. Hitungnya susah sekali. Dia berkembang numeriknya harus substansi sebagainya. Aerodinamika semuanya susah sekali. Termodinamika susah sekali. Semua yang nominnya. Pakai perhitungan, pakai yang meja itu, wah nggak selesai. Terus ada orang namanya Zuse. Z-U-S-E. Zuse itu orang fisika. Dia bilang, saya kembangkan hanya dari Bull. Dia pakai medan magnet, listrik. Dia pakai namanya skaklar. Kalau ada di pintu itu kan skaklar. Mati, nyala. Mati, nyala. Ada listrik atau tidak. Jadi ruangan yang sebesar begini juga terlalu banyak skaklar. Dia kembangkan bahasa. Ternyata dengan bahasa mengambil elemen sama dengan 32 elemen. Tadinya dia hanya 9. Itu 2 pangkat N. Tadi gitu. Jadi yang paling simple hanya satu elemen, hanya bisa pakai 2. Yes or no. Okay. Kalau N sama dengan 1, ya 2. 2 pangkat 1 sama 2. Kalau L, N sama dengan 2, 4. Oke. Jadi itu selalu begitu. Jadi itu aja kalau Anda lihat laptop itu berapa gamenya, RAM-nya dan sebagainya, bisa menghitung gitu. Semua dasarnya dulu. Itu dia kembangkan namanya komputer Zuse. Kalau Anda sampai ke München, buat waktu lihat dalam museum teknologi museum di Munich, itu ada komputer Zuse besar sekali. Itu sebesar ruangan ini, tidak itu kalah dengan komputer ada yang kecil. Dan itu sering convert. Saya bilang terus terang, saya buat Pioneer dan Master tahun 57. Pakai Zuse dulu. Waktu itu belum ada yang namanya sekarang itu laptop seperti itu. Saya juga tulisnya harus buat programnya sendiri. Kalau Anda, wah tulis gitu aja, lalu ada backbox-nya kan. Nah, kalau saya tidak bisa begitu, saya harus pakai algorithm language. Terus saya angkat, bisa ada bahasa baru, namanya Fortran. Terus saya waktu membuat SDK-nya dengan Algiris, kita buat namanya ASCA, Automatic System for Kinematic Analysis.
sendiri bahasanya. Kalau saya lihat anak cucu saya sekarang namanya pakai kata tidak mikir yang soal begitu. Baik, sekarang bull itu dimanfaatkan. Ternyata saya mengenai Juncker saya cuma mengatakan bahwa itu dimulai kena perang mendorong, jadi dia menghitungkan bagaimana cara buat yang mengimplementasikan ada data program dan yang lain. Saya kebetulan yang goal reference saya untuk S3 yang saya selesaikan tahun 64 jadi beberapa tahun yang lalu ya. Itu mungkin yang Anda bunga sebagian. Dan waktu saya buat itu selesai itu Profesor Detmer ada kawan dari BNN Foundation yang mengembangkan roket yang Pro 1, Pro 2 yang diluncurkan ke Parlemen. Jadi saya tahu ini. Jadi guru-guru saya adalah mereka. Jadi selesai. Logika ini dan kemudian dikenal pula sebagai sistem dual yang menjadi dasar logika dari teknologi informasi dan komputer yang berdampak luas pada kehidupan kita saat ini. Ternyata logika tersebut dimanfaatkan oleh mekanisme alam organik DNA, deoksiribonucleic acid, dengan dua pasangan nukleotid adenin atau timin yang bergandengan dan guanin dan sitosin. Jadi simbol itu baru saja dia buat, itu udah dilaksanakan selama kehidupan ada di planet ini selama kapan ya? 4 miliar tahun. Bahasa ini sudah di mana di dalam DNA yang ada di dalam kromosom. Terus, nanti saya jelaskan. Jadi, ternyata logika tersebut dimanfaatkan oleh mekanisme alam organik DNA dengan pasangan dua nukleotid yang tadi saya katakan, yang direkat oleh hidrogen dan dirangkum dalam pita polimer, biopolimer yang terdiri dari elemen gula, energinya, kayak baterai. Kalau nggak ada baterainya, Anda nggak bisa apa-apa. Energinya gula dan fosfat. Fosfatnya juga katalis tanya. Kalau Anda lihat tadi itu ada kan pita gitu. Nah, kalau komputer itu dia bisa sampai bahasa 32 digit aja itu hebat. Ini aneh juga dulu. Ternyata logika tersebut menghasilkan permutasi DNA yang memungkinkan hampir 1 juta makhluk dan lebih setengah juta jenis tanaman dalam 4 miliar tahun ada di planet. Mulainya dari mana? Yang paling simple, bakteri. Yang satu yang berada sebenarnya bakteri, kernnya kromosomnya bakteri, di mana ada DNA-nya, dan yang satu dalam selulose yang mengadakan. Nanti saya jelaskan itu dari yang itu sama saja DNA-nya. Plasmid sekarang teknologi rekombinans DNA. Saya mau perlihatkan bagaimana orang rekayasa memberikan informasi di mekanisme alam organik melalui plasmid, yang plasmidnya direkayasa dipotong dengan enzim
Setelah itu ditempel di dalam enzim tersebut informasi yang datang dari tubuh yang lain, sehingga yang namanya plasmid tersebut yang sudah berupa lingkaran sendiri akan dalam hal ini memperbanyak pada kondisinya dan memberikan apa yang kita kenal. Kita menugaskan plasmid tersebut untuk menghasilkan sesuai dengan informasi yang saya berikan. Misalnya bagaimana saya membuat insulin, bagaimana saya membuat antibiotik vaksin anti hepatitis B. Nah, itu atau interferon. Kalau saya membuat secara tidak secara ini dengan manipulasi DNA mahal sekali. Misalnya satu suntikan dari hepatitis B dengan cara zaman bahula itu bisa $200 satu suntikan. Kalau sekarang mungkin berapa $2. Itu teknologi. Karena pertama kita mengerti bahasanya, kita mengerti mekanisme. Jadi tidak menjadikan random lagi. Jadi plasmid merupakan unit terkecil DNA yang dapat dipisahkan dari kromosom bakteri E. coli. E ada esensial coli yang dapat digunting dengan enzim dan selanjutnya digabung dengan pita DNA manusia untuk dapat menghasilkan rekombinan DNA baru dengan informasi baru. Dengan memanfaatkan teknologi rekombinan DNA tersebut, bukan saja kualitas insulin, vaksin hepatitis B dan interferon meningkat, namun biaya produksinya pun dapat ditekan dulu. Penerapan teknologi ini antara lain digunakan untuk produksi obat, insulin, interferon, pengobatan penyakit genetik, kanker, hepatitis B, dan sebagainya. Peningkatan kualitas hewan, sapi, domba, ayam, angsa, dan sebagainya. Peningkatan kualitas dan penurunan biaya produksi produk-produk agroindustri. Kita bisa membuat antibodi dari tembakau, dari tanaman misalnya, yang dalam hal ini membuat antibodinya itu sendiri. Jadi kita bisa menghemat apa? Menghemat pestisida. Kosnya bisa rendah. Jadi kita bisa lebih bersaing. It's technology. Kenapa kita mampu? Karena kita mengerti mekanismenya. Karena kita mengerti mekanismenya, kita bisa mempengaruhi informasi yang ada dalam mekanisme. Kenapa? Apa? Kita mengerti informasi itu datang dari kita itu yang DNA dan dia pakai sistem dari logika dulu. Jadi saya tinggal merubah dengan cara demikian. Sudah. Namun ternyata teknologi rekombinan DNA dapat menimbulkan masalah